Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fuadah, NIM 18102100012. Di sini di video ini saya akan menjawab dari 8 pertanyaan dan tugas mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Ifan Alfian, SPD, MPD. Untuk yang pertama, pertanyaannya berikan penjelasan tentang pengertian penilaian, pengukuran, tes, dan evaluasi. Untuk yang pertama, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan mengukur dengan ukuran yang baik atau buruk. Penilaian biasanya bersifat kualitatif. Yang kedua yaitu pengukuran atau measurement, merupakan cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Untuk pengertian ini saya ambil dari bukunya Kusairi dan Suprananto tahun 2012 halaman 4. Untuk yang ketiga yaitu tes menurut Arikunto, yaitu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Untuk yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data untuk kemudian membuat suatu keputusan. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara pendekatan pragmatik dan pendekatan komunikatif. Yang persamaannya antara pendekatan pragmatik dan pendekatan komunikatif pada tes bahasa sama-sama berkaitan dengan konteks linguistik ilmu bahasa, yaitu bentuk struktur kalimat, frasa, kata, dan unsur yang digunakan dalam teks. Dan selanjutnya untuk perbedaannya, pada pendekatan komunikatif memiliki cakupan yang lebih luas karena komunikasi merupakan fungsi utama dalam penggunaan bahasa. Sedangkan pada pendekatan pragmatik hanya berkaitan dalam konteks linguistik saja. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berikan penjelasan antara tes acuan norma dan tes acuan kriteria. Jawabannya, yang pertama, tes acuan norma adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya. Yang kedua, tes acuan kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang nomor 4, pertanyaannya yaitu berikan penjelasan terhadap jenis tes standar, jenis tes penempatan, tes sumatif ya. Yang pertama kita ke tes standar. Tes standar yaitu adalah tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh suatu lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Yang kedua yaitu tes penempatan. Tes penempatan adalah suatu tes yang akan diberikan kepada siswa yang akan bergabung dengan homeschooling. Untuk yang ketiga yaitu tes sumatif, adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Tes ini mengukur keberhasilan belajar peserta didik secara menyeluruh. Materi yang diujikan seluruh pokok bahasan dan tujuan pengajaran dalam satu program tahunan atau semesteran. Masing-masing pokok bahasan terwakili dalam butir-butir soal yang sudah diuji. Untuk yang nomor 5, sebutkan aspek yang menjadi patokan dalam penilaian berbicara. Jawabannya yaitu aspek-aspek penting dalam penilaian kemampuan berbicara yaitu mencakupi pertama kefasihan atau fluency, yang kedua ketepatan atau accuracy, dan ketiga yaitu strategi komunikasi oral komunikatif atau strategis. Ketepatan berbicara yang dimaksud meliputi tata bahasa, kosakata atau mufradat, dan pelafalan. Yang selanjutnya yaitu nomor 7, pertanyaannya, apa tujuan tes menulis dan bagaimana bentuk tesnya? Maaf,
Maksudnya nomor 6, yang pertanyaannya yaitu apa tujuan tes berbicara dan bagaimana bentuk tesnya? Jawabannya, tujuan tes berbicara yaitu untuk mengetahui keberhasilan seseorang dalam kemampuan berbicaranya. Apakah dalam berbicara dalam suatu bahasa itu sudah aktif atau masih pasif. Terus bentuk tesnya dapat berupa ujian lisan. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 7 yaitu apa tujuan tes menulis dan bagaimana bentuk tesnya? Jawabannya yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan keterampilan menulis seseorang dengan bentuk. Keterampilan menulis seseorang dengan bentuk tesnya dapat berupa siswa diminta untuk membuat karangan bacaan seperti karangan narasi, karangan eksposisi, atau dalam keterampilan menulis bahasa Arab biasanya membuat kalimat yang berfaedah dan dapat dipahami, seperti itu. Untuk yang nomor 8, nomor terakhir itu pertanyaannya, berikan satu contoh butir teks untuk tiap bentuk kosakata, yang tes kosakata dan tes tata bahasa. Jawabannya yaitu yang pertama, tes kosakata. Biasanya kosakata itu ada pertanyaan seperti ini. Sebutkan minimal 5 kosakata yang kamu ketahui, atau biasanya yang diujikan di lembaga sekolah gitu. Ada tulisan diddun minal kalimah aswad huwa alif ahmar, ba asfar, jim abyad, dal asmar. Nah, dari A, B, C, D itu lawan kata atau antonimnya dari hitam berarti jim abyad. Untuk yang selanjutnya, tes tata bahasa. Nah, tes tata bahasa atau nahwu grammar itu biasanya disuruh melengkapi kata yang kosong. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini. Dhahaba nuqtah ilal madrasah. Jawaban yang pas, atau kan di sini ditanyakan fa'il ya, dhahaba biasanya kalau huwa. Siapa fa'ilnya di sini yang pas untuk dhahaba itu siapa? Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.